Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para penonton, para sahabat Kitabah, channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang kewajiban sholat Jumat. Kita akan berbicara tentang di antara kewajiban seorang muslim itu adalah melaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat ini tentu pelaksanaannya berjamaah, dilakukan di masjid dengan adanya khatib, ada imam, dengan ada aturan-aturan yang ada di dalam pelaksanaan sholat Jumat ini. Untuk itu kita akan coba melihat surah Al-Jumu'ah ayat 9, ayat 10 dan ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ke-9 berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, ya. Wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Itu ayat yang pertama. Ayat ke-9, ayat yang ke-10 berbunyi, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat itu sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan berzikirlah kamu kepada Allah banyak-banyak, atau banyaklah kamu berzikir kepada Allah, mudah-mudahan kamu beruntung. Kemudian ayat yang ke-11, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat kepada perniagaan, perdagangan, dan hiburan atau permainan, maka mereka berpaling dan menuju kepada permainan itu dan perdagangan itu, dan mereka meninggalkan kamu sendiri dalam keadaan berdiri. Qul, katakanlah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari permainan dan hiburan itu
dan juga lebih baik dari perdagangan atau barang perniagaan. Wallahu khairur raziqin. Allah Maha pemberi rezeki yang terbaik. Para penonton dan peminat tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk ayat ini yang pertama, dalam ayat 9 itu disampaikan bahwa ada perintah kepada orang mukmin kalau sudah masuk hari Jumat kemudian sudah azan, maka di waktu sudah azan itu sudah waktu yang waktu yang sudah wajib untuk dipenuhi. Artinya tak ada lagi kerja lain kalau sudah azan. Nah, kalau yang sebaiknya tentu sebelum azan sudah berangkat. Ya, sudah, kalau bisa lebih awal, sejam sebelum azan, sebelum masuk waktu Jumat sudah datang kan lebih bagus. Bisa itikaf di masjid, bisa tilawah, bisa yang belum baca surah Al-Kahfi bisa baca surah Al-Kahfi, yang mau mengulang hafalan, yang mau banyak bersolawat, yang mau berzikir silakan. Tapi kalau sudah pula kepepet waktunya, sudah azan sudah dikumandangkan, maka Allah katakan lagi fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Maksudnya bersegeralah masuk masjid dan mengikuti proses salat Jumat. Kemudian wazarul bai', tinggalkan jual beli. Di ayat ini Allah menekankan kepada wazarul bai', tinggalkan jual beli. Kenapa yang disebutkan di sini jual beli, al-bai', jual beli, tidak disebutkan di situ mengajar umpamanya, atau belajar, atau bertani, atau bertukang, atau mungkin sedang menulis dan sebagainya. Tidak disebutkan di situ karena memang amalan pekerjaan yang paling dekat yang membuat orang lalai pada waktu itu adalah jual beli. Sebenarnya begini, kalau di masa Rasulullah dan sampai sekarang pun kalau pergi berjalan ke negara-negara Arab itu, ya mungkin alhamdulillah saya sudah menengok di Arab Saudi, sudah sampai ke Maroko, ke Tunisia, dan nengok. Jadi waktu Jumat ini sebenarnya hari pasar bagi mereka. Nah, jadi hari pasar bagi mereka, di mana memang nanti sebelum Jumat itu di sekeliling masjid, di perkarangan masjid itu udah penuh dengan bahan dagangan, mulai dari makanan, buah-buahan, kemudian apa yang diperlukan oleh orang pada waktu itu sudah ada, jual baju gitu, ada. Jadi di masa Rasulullah sudah di sekeliling masjid itu pedagang sudah ada gitu sebelum Jumat. Jadi menjelang Jumat itu mereka berdagang, ada yang jual beli, yang sahabat datang dia membeli, menawar apa, semua nengok-nengok gitu kan. Nanti ketika sudah azan semua tutup. Mereka langsung mengikuti proses salat Jumat. Pedagang pun disuruh untuk meninggalkan dagangannya untuk salat Jumat. Nanti lanjutkan lagi setelah salat Jumat. Maka pekerjaan yang akan melalaikan seorang dari Jumat itu yang paling dekat memang perdagangan itu atau jual beli. Untuk itu Allah katakan, tegaskan wazarul bai', tinggalkan jual beli. Allah katakan zalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Artinya jangan pula karena karena terasa ada yang beli atau apa, atau takut meninggalkan barang, itu tidak. Tapi dalam waktu di masa Rasul itu kan awal-awal syariat itu kan juga banyak yang sudah azan tapi masih proses jual beli, sampai nanti mungkin setelah dia seorang habis ke khutbah baru salat baru masuk. Tidak. Ya Allah katakan wa fas'au ila zikrillah, sudah waktu wajibnya untuk mengingat Allah. Wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Di sini juga ada proses mengingat Allah Subhanahu wa taala, di mana memang ketika Jumat itu ya bukan hanya sekedar duduk di masjid atau
atau sampai di masjid langsung tertidur gitu kan. Nah, itu tidak. Tapi justru disuruh untuk mengingat Allah, dengarkan khutbah. Itu adalah waktu belajar dalam satu minggu minimal itu ada satu waktu khutbah itu didengarkan. Nah, jangan nanti justru harian bekerja sampai hari Jumat pun sampai di masjid ngangguk-ngangguk ya. Ngangguk-ngangguknya bukan karena paham. Ngangguk-ngangguk karena ya tertidur gitu. Itu tidak boleh. Seharusnya ketika Jumat itu harus pasang ya, buka mata, pasang telinga, siapkan hati untuk mendengarkan khutbah itu. Ayat selanjutnya itu disebutkan apabila sholat sudah dilaksanakan. Ada sholat Jumat sudah selesai, fantashiru fil ard. Ini perintah Allah yang kalau sholat sudah selesai kan silakan gitu Allah katakan. Walaupun para ulama mengatakan perintah ini juga ada yang mengatakan lil ibaha atau ada lin nadab. Ya. Artinya kalau selesai sholat Jumat silakan bertebaran di muka bumi. Kemudian wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Jadi kalau ada orang yang nanya apa dalilnya supaya kita nyari rezeki Allah, disuruh berusaha, disuruh bekerja, ini di antara dalilnya. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh nyari, disuruh bekerja, disuruh berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Nah, kemudian selesai dalam kita mencari rezeki, dan ketika kita selesai mencari rezeki itu Allah sudah wazkurullaha katsira. Berzikirlah, sebutlah Allah, ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi di sini zikir itu maknanya di situ ada sebut. Sebut itu memang dibaca la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad la ilaha dan sebagainya. Disebut dengan lidah, kemudian diingat dengan hati. Jadi bukan hanya sekedar zikir itu bukan hanya sekedar mengingat, tidak juga menyebut, tidak juga, tapi menyebut dan mengingat. Wazkurullah katsiran. Banyak-banyak menyebut dan mengingat Allah SWT. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses. Kesuksesannya bukan hanya kesuksesan dunia, tapi juga insyaallah sukses dunia dan akhirat. Nah, jadi apakah, umpamanya ada pertanyaan, apakah selesai sholat Jumat tak boleh duduk lagi di masjid? Nah, fantashiru itu para ulama mengatakan itu ada yang mengatakan nadab, ada yang mengatakan untuk sunat, ada yang mengatakan untuk ibaha, boleh-boleh saja. Yang mau melanjutkan duduk di masjid, mau tilawah, silakan aja. Apalagi kalau kita sebagai penuntut ilmu. Nah, ini pengalaman ini bagi yang penuntut ilmu. Belajar dalam masjid itu subhanallah paling enak. Paling enak. Ya coba ya. Kalian yang biasa belajar di kamar, di tempat-tempat yang sempit gitu ya. Tapi coba belajar itu di masjid gitu. Nah, belajar di masjid dari pagi sampai siang, sampai pagi Jumat itu habis subuh sampai zuhur gitu belajar di masjid, subhanallah. Karena itu ilmu itu mudah masuknya. Mudah masuknya. Kenapa? Karena di masjid itu dibanding kamar kita, dari segi udara itu subhanallah, udara itu lapang. Loteng masjidnya tinggi, masjid lapang, udara segar, itu sangat bagus untuk kita belajar sebenarnya. Untuk itu terutama mahasiswa ya, atau mahasiswa atau para pelajar, kalau mau menghafal Quran habis Jumat silakan aja, kenapa tidak? Boleh aja duduk di masjid itu. Kalau mau baca buku untuk ujian, baca buku untuk menyiapkan pelajaran, boleh-boleh saja. Dan itu sangat bagus. Sangat bagus kita belajar di masjid. Kalau pengalaman saya itu masuknya cepat gitu. Kita belajar di masjid itu. Di samping masjid itu kan tempat yang mulia, yang kita duduk di dalam masjid itu juga beribadah. Maka ketika masuk masjid niatkan juga untuk i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ini tentang ayat yang ke-10 ya. Kemudian ayat yang ke-11 itu
berbunyi, wa idza ra'au, apabila mereka melihat perniagaan dan permainan hiburan mereka, infaddu, mereka berpaling, pergi meninggalkan berangkat kepada perniagaan dan permainan itu, dan mereka meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri, itu sedang khutbah. Katakan, wahai Rasulullah, Allah katakan apa di sisi Allah itu lebih baik dari permainan dan hiburan itu dan dari perdagangan. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini ayat ini sebenarnya terjadi di antara asbabun nuzulnya adalah di mana memang di masa Rasulullah itu perdagang kafilah dagang itu yang ada yang dari ke Syam, ada yang ke Palestina, ada yang kemana gitu, ada yang ke Mesir, mereka ada yang ke Yaman. Setelah mereka pergi ke Yaman, ke Syam itu bawa perdagangan, pulang nanti produk yang dari daerah luar negeri itu bawa lagi ke Madinah. Nah, biasanya keluar dari masuk ke Madinah itu menjadi perbatasan Madinah itu mereka, tanda mereka sudah datang kafilah dagang ini, mereka sambil menepu rebana atau gendang ya, rebana gitu. Jadi ada hiburan gitu. Mereka hiburan, ada bunyi-bunyian yang menandakan bahwa mereka sudah sampai ke perbatasan. Kafilah dagangnya sudah sampai. Maka mendengar, biasanya kalau sudah dengar di perbatasan seperti itu masyarakat akan berdatangan keluar menyambut mereka. Nah, apa yang mereka inginkan? Ada yang mau, kalau pedagang tentu ingin membeli barang ini nanti diecer bilang mereka. Yang masyarakat bisa juga membeli, atau ada yang tidak membeli, hanya sekadar ingin mendengarkan hiburan-hiburan yang dibunyi-bunyian, yang di ini nyanyian-nyanyian yang disampaikan oleh para grup pedagang itu, kafilah itu. Maka kebiasaan mereka itu seperti itu juga terbawa kepada waktu itu, di mana sahabat yang sedang sholat Jumat ketika dengar bunyi langsung mereka berdiri, langsung tinggalkan Rasulullah sedang khutbah, mereka pergi ini. Wa tarakuka qa'ima, mereka meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri. Ya, disebutkan hanya 9 orang yang tidak ikut berdiri. Di antaranya disebutkan dalam riwayat itu Abu Bakar, Umar, Ali. Maka kata Rasulullah SAW, kalau seluruh kalian tinggalkan saya sendiri, ini berbahaya. Bisa kena musibah kita semua ini. Tapi untung masih ada beberapa orang yang masih tetap bertahan duduk mendengarkan Rasulullah khutbah. Tapi itulah kebiasaan yang secara otomatis mereka ketika mendengarkan ada kafilah dagang dan apalagi pedagang mungkin dalam masjid itu, mereka langsung berdiri menyambut gitu. Mencari kesempatan mungkin negosiasi barang apa yang bisa dibeli dan sebagainya. Jadi akhirnya setelah turun ayat ini, tentu kebiasaan ini tidak lagi menjadi terjadi di masa sahabat Rasulullah SAW, dan mereka mematuhinya, di mana mereka berusaha untuk tentu menjalankan ayat ini. Tapi ayat ini justru ditutup oleh Allah SWT, wallahu khairur razikin, Allah maha pemberi rezeki. Ini yang mungkin jadi catatan kita. Kita tadi disuruh fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rezeki Allah. Tapi Allah katakan wallahu khairur razikin, Allah maha pemberi rezeki. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita membelakangi Allah Ta'ala dalam mencari rezeki. Karena cari rezeki tak sholat, karena cari ilmu tak sholat, karena katanya dengan alasan belajar, mencari nilai, sempat tidak sholat, atau sampai tidak puasa, sampai tidak sholat Jumat gitu. Itu tidak benar. Karena justru yang diharapkan itu adalah kita berusaha mencari rezeki, berusaha untuk mencari ilmu, bekerja sesuai dengan profesi kita, tetapi kita ingat rezeki itu Allah yang punya. Karena itu dekati Allah SWT, Allah akan berikan kita rezeki yang baik. Termasuk laksanakan sholat Jumat. Nah, kalau dulu di kampung saya itu saya dengar dari atuk-atuk saya itu, mereka kalau hari Jumat itu yang dari kebun pulang, yang dari ladang itu pulang, yang biasanya jauh rumahnya dari masjid pulang ke kampung, kemudian hari Jumat itu mereka tak kerja. Khusus pagi Jumat itu mereka sudah siap-siap untuk kerja-kerja yang dekat rumah aja, kemudian
supaya tidak terlambat ke masjid. Yang mungkin waktu itu juga ada masjidnya sampai 2 kilo, 3 kilo dari rumahnya. Tapi ini tentunya mendorong kita untuk bisa melaksanakan sholat Jumat dengan baik, kemudian supaya kita tidak lalai, tidak menjadi orang yang lalai, apalagi melalaikan sholat Jumat. Dan kewajiban Jumat ini tentu sebagai tanda seorang Muslim yang tak boleh ditinggalkan. Itu saja mungkin untuk kajian tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan ayat 10 dan 11. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.